melakukan doa-doa peperangan. Karena musuh kita bukanlah darah dan daging. Ya. Tidak ada pilihan. Ya, kalau saudara tidak mau lakukan itu, ya saudara kan tidak akan beda dengan dunia ini. Ini maaf saudaraku, saya mau katakan, saudara dan saya tidak akan beda dengan dunia ini. Dan kalau saudara dan saya tidak menyadari saudara adalah laskar Kristus, maka setan juga bilang, oh kita sama kok. Ya. Dalam pelajaran kita kan, musuh kita yang terbesar itu daging kita. Itu musuh kita yang terbesar. Ya. Jadi kenapa Daniel melatih dirinya ketika dia ada di Babel, puasa 21 hari, dia berpantangkan makanan yang enak. Itu pelajaran juga bagi kita bahwa gereja Tuhan harus mengelatih diri. Untuk kita jangan kedagingan, itu maksudnya. Jadi sehingga Daniel memilih hanya makan sayuran aja selama 21 hari. Dan selama 21 hari dia melakukan peperangan. Orang yang kedagingan tidak mungkin melakukan peperangan. Ya. Orang yang terus memuaskan hawa nafsunya, memuaskan perutnya, ya tidak mungkin bisa melakukan peperangan. Coba kita lihat sebentar Filipi pasal 3, saudara. Saya suka ini, kita mau belajar sebentar, ya. Karena kita dalam belajar Filipi pasal 3 ayat 18 dan 19. Tolong ditampilkan di depan. Saudara, saya tidak menakut-nakuti saudara karena saya tahu saudara tidak pernah takut. Ya. Tapi mari kita takut sama Tuhan supaya kita benar-benar terpisah dari sistem dunia ini. Sehingga suatu saat saudara bisa berkata begini. Kan banyak orang berkata begini, semua gereja sama kok. Ya, kadang-kadang hati saya tersinggung juga ketika orang bilang semua gereja sama kok. Karena pada dalam hati saya mau gereja Tuhan di tempat ini sama dengan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Bukan yang ketua sinode mau, tapi yang Tuhan mau. Sehingga apa, orang-orang yang bilang semua gereja sama kok, maka suatu saat saya akan bisa bilang, kalau kau mau lihat gereja yang sesuai dengan keinginan Tuhan, lihat dong gereja Tuhan di tempat saya. Tapi hari ini saya gak bisa ngomong itu. Kadang-kadang saya malu kalau ada orang bilang begitu. Ya, semua sama kok. Ya memang kadang-kadang kalau saya pikir sama saja sekarang. Ya kan? Sama saja. Orang gampang tersinggung ya gampang tersinggung, orang yang gampang sakit hati gampang sakit hati, orang yang marah gampang marah, orang yang dendam tetap dendam, orang yang pahit tetap pahit. Ya, jadi apa bedanya? Oke, coba lihat. Oke. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju yang dipikirkan hanya perkara makan dan minum. Akhirnya Tuhannya perut. Boleh saja dia bilang aku percaya Tuhan. Tahukah saudara tidak percaya Tuhan Yesus? Percaya Tuhan artinya itu satu paket dengan pertobatan. Jadi orang bilang percaya Tuhan Yesus, kalau dia tidak bertobat, dia juga bukan orang percaya. Jadi ketika dia mengaku aku percaya, pada saat itu dia harus bertobat. Artinya apa? Kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran, kembali kepada hakikat ilahi.
sistem ilahi. Itulah namanya orang percaya. Jadi kalau dia tidak bertobat berarti percayanya sama dengan setan. Karena Yakobus pasal 2:19, setan juga percaya Yesus itu Tuhan. Syukur dia takut. Nah kadang-kadang kita bilang percaya, kita tidak takut sama Tuhan. Malah kadang-kadang kita buat Tuhan itu menjadi apa? Menjadi bos kita, menjadi ajudan kita, bukan menjadi bos, menjadi ajudan kita, menjadi menjadi ban serap kita atau menjadi pengawal kita dan sebagainya. Tidak salah sih, dia memang pengawal kita. Nah saudaraku, ini penting. Bukan maksud Tuhan kita tidak perlu makan minum, tapi ada yang prioritas dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Masalah makan dan minum, masalah harta, saya percaya deh, banyak orang tidak kenal Tuhan kok kaya raya. Tapi persoalannya itu tidak akan menyertai mereka, karena itu hasilnya bukan hasil yang dikerjakan bersama Tuhan. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan bersama Tuhan, sesuatu saat itu akan menyertai kita ketika masuk ke surga. Bukan berarti mobil kita ikut juga ke surga, enggak juga. Tapi ada nilai-nilai, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita lewat apa yang kita kerjakan hidup ini. Jadi saudaraku, mari pahami ya, sebagai laskar Kristus mari pahami ya. Minggu lalu kita belajar bahwa dikatakan seorang prajurit tidak memusingkan masalah makan dan minum. Jadi kita harus tahu, kita di bumi, kita di dunia, tapi kita harus tahu kita hidup jangan dengan sistem dunia. Kenapa kita bertengkar? Kenapa kita ribut? Itu kan masalahnya kan masalah makan minum. Itu makanya bertengkar. Kenapa gereja bertengkar? Kembali lagi masalah makan minum. Ya puji Tuhan. Ya teman-teman juga kalau mau ikut nanti tolong didaftarkan, dan saya berharap sih saudara bisa ikut. Tanggal 8 Maret ada pentahbisan gereja JKI di Pantai Raja. Pantai Raja di Pekanbaru lewat Taratak Bulu. Itu ke arah Lipat Kain. Itu pendetanya orang saudara kita dari Nias. Jadi tanggal 8 akan ada pentahbisan gereja baru JKI di Pantai Raja. Ya, tanggal 8 acaranya jam 3 sore. Ya, jadi mereka undang kita siapa yang mau ikut untuk itu, ya. Nah, saudaraku, gereja kita dibangun Tuhan. Jangan sampai gereja yang bertuhankan perut, tapi bertuhankan Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya latih, saudaraku. Latih. Saya tahu mungkin saudara yang cari makan, cari minum capek. Tapi saudara harus punya waktu minimal 1 jam 1 hari. Apalagi rekan-rekan yang sudah tampil di mimbar ini setiap hari Minggu. Jangan sampai tidak punya waktu berdoa, bahkan berpuasa. Kalau tidak, apa yang kita lakukan? Yang kita hanya daging, bukan roh. Jadi kita perlu doa yang serius. Setuju? Ya. Tentu saudara kalau paham pasti setuju. Tapi kalau tidak paham ya saudara pasti gereja sana mana berdoa, gereja sana mana berpuasa. Ya kalau memang itu saudara mau teladani silakan. Tapi saya mengajar saudara untuk menteladani Tuhan Yesus. Tengah malam dia berdoa, habis dia pelayanan dia berdoa, sebelum pelayanan dia berdoa. Ya, sendirian di tengah gunung, di tengah hutan, itu berdoa. Ya, sebagai pengikut Yesus, dalam kita Yesus bukan gereja sana, saudara-saudaraku, ya kan? Ya, sekalipun mungkin ada yang positif, katakanlah dari saudara-saudara kita yang lain, mungkin kita bisa belajar, saudara-saudaraku. Tapi, ya sekali lagi, Yesus itu sempurna menjadi guru kita. Nah, hari ini kita kembali, minggu lalu kita sudah belajar lagi. Sudah kita singgung sedikit tentang apa? Gereja sebagai apa? Sebagai bangun apa? Sebagai rumah tangga. Gereja sebagai keluarga. Jadi gereja kita harus tahu sebagai keluarga ilahi.
makanya saudaraku, ini kita harus paham supaya kita bisa menempatkan diri. Kalau saudara sebagai keluarga ilahi, kita ini sebagai keluarga ilahi, maka kita harus tahu bahwa sebuah keluarga yang tertib, yang teratur itu, maka keluarga itu diikat oleh namanya kasih Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, kasih persaudaraan. Minggu lalu saya sudah singgung. Kenapa sih kok banyak perpecahan gereja? Memang satu ketika Paulus pernah berkata begini, memang harus terjadi perpecahan di antara kamu supaya tahu siapa yang tahan uji. Tetapi sesungguhnya juga Tuhan tidak menghendaki perpecahan itu. Nah, kenapa terjadi perpecahan? Karena kehilangan kasih Philadelphia, kasih persaudaraan. Hilang bangunan hubungan satu yang lain. Hilang hubungan komunikasi satu yang lain. Hilang hubungan untuk saling mendahului memberi hormat. Saling menganggap bahwa orang lain lebih penting daripada dirinya. Jadi dalam keluarga itu harus ada bahwa dia lebih penting daripada aku. Jadi di tengah-tengah jemaat ini nilai itu harus kita bangun. Oh, dia lebih penting. Jadi keluarga itu harus saling memperhatikan. Nah, minggu lalu saya sudah singgung bagaimana caranya. Kita harus belajar saling kunjungan. Kunjungan ketika bertemu jangan gosip. Kunjungan ketika kita kunjungan jangan gosipi saudaramu yang lain. Jangan gosipkan mungkin teman-teman yang lain. Jangan jangan ungkit-ungkit kelemahan saudaramu yang lain. Tapi ketika itu pun kita tahu itu menjadi apa? Menjadi bahan doa bagi kita. Supaya apa? Supaya iblis tidak ambil bagian di tengah-tengah jemaat ini. Saudara, ketika saudara mulai mengata-ngatai saudara yang lain dalam kelemahan, dalam kekurangannya, iblis ambil bagian. Iblis bilang, iya betul, memang dia begitu. Dari dulu dia begitu. Si Panggaron katanya.